Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang
Tentu pada kesempatan ini semuanya nanti ulun serahkan kepada pihak berdua agar diapakan salah sampai nanti, karena jelas memang akhir-akhir ini banyak benar tugas yang menumpuk sehingga persiapan yang ada pun kita beberapa hari ini kita maksimalkan, dan atas bantuan dari rekan-rekan guru semuanya dapat berjalan lancar. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini pun sama-sama kita harapkan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar, dan apapun hasilnya untuk terima aja nanti secara teknis seperti apa nanti diserahkan juga kepada sampai berdua mau seperti apa, kita mengikuti saja alur ceritanya. Barangkali itu Bapak yang dulu kami sampaikan, dan mari kita nanti sebagai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Polsek atau kepala sekolah semuanya sudah lengkap ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, tim pengembang dan juga semua guru yang hadir di sini yang berbahagia. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita khusus saya sendiri bisa kembali bersilaturahmi ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya lebih kita ke sekolah hampir setahun ya. Ya itulah kita yang ada pergantian dan sebagainya. Tapi takdir juga yang menemukan kita kembali tidak ada masalah ya, karena kita masih dalam lembaga pendidikan sama di pendidikan provinsi Kalimantan Selatan. Mungkinnya kita sering berdapatan di mana di dinas semuanya. Makanya silaturahmi kita itu tidak akan putus ya, terus ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi UDD kita melaksanakan PKKM di tahun 2025 yang kemarin. Nah, tapi karena permintaan Ibu kan harus dilaksanakan. Padahal kalau kami sendiri pengawasan kan 2 tahun terakhir tidak ada lagi ya, tidak PKKM langsung. Di itu hanya di sekarang pendidikan dan BPK. Nah, tapi mungkin itu Ibu tidak melihat langsung ya kinerja kepala sekolah. Nah, seperti dokumen yang ada itu memang lengkap. Dan itu beliau ingin tahu persis terbaru bagaimana kondisi kepala sekolah semuanya SMA, SMK, SMB, Kalimantan Selatan, pemetaan lah begitu. Nah, tetapi penilaian kita ini dilaksanakan pada Januari ya, kemarin Desember itu kan masih sibuk-sibuknya. Nah, kami juga dinas juga belum mengeluarkan SK-nya. Tapi alhamdulillah dalam sebulan ini kami penuh jadwal. Makanya alhamdulillah hari ini bisa terlaksana sesuai jadwal. Nah, adapun Bapak Ibu semuanya kan adalah bagian dari keluarga besar.
baru kira-kiranya. Alhamdulillah. Memang kas ini kita baru tahun terakhir juga yang alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya kita tidak ada yang resmi ya, artinya yang kayaknya sampai dari 3K kalau ini. Jadi kita bersyukur juga tahun sebelumnya hanya honorer begitu. Ada dukungan atas yang kurang yang sebenarnya tanggung jawab pengelolaan sekolah secara administratif itu kan lebih baik lagi. Nah, ditunjang lagi dengan kepala sekolah juga tentunya berpengalaman juga dalam beberapa tahun dari kepala sekolah dan nelayan, sehingga apapun yang dilaksanakan itu mungkin terbaik ya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala puji kami bersyukur atas nikmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kegiatan ini berjalan lancar, tertib dan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di sekolahan kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, khususnya kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan tim penilai. Ya Allah, ya Hak, berikanlah petunjuk-Mu agar hasil penilaian ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, integritas dan dedikasi kami dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Rabbana adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh tim penilai kinerja kepala sekolah meliputi pemaparan, verifikasi dokumen serta tahapan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada tim penilai kinerja kepala sekolah kami persilakan. Terima kasih pembawa acara yang telah memberikan kesempatan, dan pada kesempatan ini ulun selaku kepala sekolah ingin memberikan paparan yang telah dibuat bersama oleh tim berkaitan dengan beberapa poin. Yang pertama, cerdas berkarakter baik guru maupun siswa, kemudian kurikuler, kemudian data 7 kebiasaan anak Indonesia, kemudian sekolah sehat atau hijau, prestasi akademik maupun non-akademik dari guru dan siswa, kemudian digitalisasi sekolah dan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama tentu sekolah kita juga seperti sekolah yang lain punya visi dan misi, di mana visinya terwujudnya murid cakap, peduli lingkungan, berkarakter dan berakhlak mulia. Ada kekawalan itu menyingkat akronim jadi cangkal. Dari visi yang ada, maka misi yang diberikan adalah menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri murid sehingga dapat menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Membina kecakapan diri sehingga mampu berprestasi secara akademis dan non-akademis di tingkat provinsi maupun nasional. Kemudian yang berikutnya membudayakan disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri sehingga terbentuk sikap murid yang santun dan berbudi pekerti luhur. Kemudian berikutnya murid yang berwawasan global dengan tetap berkarakter berakar pada nilai-nilai luhur budi dan budaya bangsa.
Kemudian dijadikan murid cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan budaya sekolah sehat yang peduli lingkungan, menyelenggarakan pendidikan berwarasan Islam, lingkungan, dan terintegrasi pada mata pelajaran. Sesuai dengan poin-poin yang dianjurkan di Eksos, maka pengertian dari cerdas berkarakter dan memiliki kecerdasan intelektual yang diiringi dengan akhlak mulia, integritas, dan nilai-nilai positif seperti religius, jujur, mandiri, gotong royong, serta nasionalis, sehingga mampu berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri, sesama, dan bangsa. Jadi bukan hanya soal pintar secara akademik, tetapi juga tentang menjadi individu yang utuh dan beretika. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan cerdas berkarakter, maka di sekolah juga memberikan fasilitas dan kegiatan ibadah. Meskipun di SMA Tambangula ini belum punya musola, tapi mudah-mudahan tahun ini, kemarin belum ke dinas, mudah-mudahan tahun ini ada dibangunkan, sehingga dalam melaksanakan ibadah utamanya sholat zuhur bersama mempunyai tempat yang representatif. Dan untuk sementara ini karena ada kelas yang kosong, itulah yang kita gunakan. Kegiatan Maulid Habsi di bawah bimbingan Bapak Lukman dan Lukman Hakim, kemudian ada hafalan surat-surat pendek yang dibimbing oleh Bapak Kastolani SPD. Kemudian pembiasaan kegiatan kerohanian sebelum mulai pembelajaran, memiliki jadwal adzan bergiliran yang dilaksanakan oleh murid, serta memiliki alat habsi berupa seperangkat terbang jika digunakan dalam peringatan keagamaan, serta ada kegiatan khataman Al-Quran untuk kelas 12. Kemudian budaya berkarakter positif, program minum obat anemia, dan ini yang sudah dilakukan oleh sekolah. Kemudian ada peringatan Hari Anak, kegiatan seperti Senam Anak Indonesia Hebat, menunjukkan sekolah merayakan Hari Anak untuk bergembira. Tentu di sini ada SK dari kepala sekolah, kemudian ada penguatan disiplin dan agen dari perubahan. Kemudian sekolah ramah anak, lingkungan aman dan nyaman. Jadi kita menemukan sekolah itu adalah rumah kedua, karena sekolah adalah rumah kedua itu, sehingga seluruh warga sekolah ini adalah tentu dalam kondisi aman dan nyaman. Aman, hati tenang, fisik terjaga, anti bullying, tidak ada ejekan, labrak-labrak atau palak-palak antar teman. Meskipun sebenarnya ada satu dua mungkin masih ada, nggak bisa kita pungkiri, tapi kita berusaha untuk memberikan pengertian pada seluruh siswa bahwa itu tidak dibenarkan di sekolah ini. Jalanan aman, hati-hati saat masuk dan Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan bersama ya ekspos dari Bapak Sudah sebagai selaku Kepala SMA Negeri 1 Tambangula. Nah, hari ini sudah ada kedatangan kami di sini sudah didinaskan untuk menilai kinerja kepala sekolah. Akan tetapi Bapak Ibu, yang namanya kinerja kepala sekolah tentu tidak lepas dari kinerja Bapak Ibu selaku guru yang mendapatkan delegasi kewenangan seperti halnya di bagian Makassar, kemudian bendahara dan lain sebagainya. Juga di sini akan kita lihat maka juga Asal Bapak Ibu sudah juga
di sana mulai dari RKJ sampai ke supervisi. Tapi nanti hari ini kita akan kembali lagi untuk validasi mendengarkan cerita dari Bapak Ibu sekaligus mengevaluasi dan merefleksi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2025. Nah, harapannya tahun ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri lebih baik lagi, karena di sini ada 3 instrumen yang sangat krusial. Pertama mengenai manajerial pengelolaan kepala sekolah, yang kedua mengenai kewirausahaan beliau, yang ketiga mengenai supervisi akademik. Nah, ketiga ini terbagi lagi dari beberapa indikator, dan ini Bapak Ibu kepala sekolah bisa menggunakan ini juga untuk mempersiapkan akreditasi, karena ini instrumen ini sudah sangat lengkap. Sehingga kalau ini dipenuhi, insya Allah akreditasi tidak perlu lagi ada persiapan-persiapan yang lebih apa ya, lebih ribet kali. Jadi sudah siap semuanya. Akreditasi menolak tahun ini menolak 2007 kan 2006 mengenai akreditasi Pak kan tahun kemarin kan gagal. Iya. Kemarin itu katanya prioritas tahun ini. Ternyata yang tahun ini prioritas adalah yang habis SK yang 2026. Sementara kami kan otomatisasinya 2027. Saya selalu Jadi saya kepengen karena sudah disiapkan pada akhirnya terlebih lagi nanti tapi kita Bapak bisa 2 tahun lagi bulan ini, tahun ini dan tahun 2027 kita sudah siap semua berkasnya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hari kita nanti bisa kita selesaikan paling lambat di pukul 12 sampai jam 1. Jadi kita tidak perlu lama. Untuk teknisnya, untuk instrumen 3 nanti orang atau kita sambil jalan ya. Bapak ada perubahan sebenarnya. Jadi udah kita mau isi boleh mau kembali ke malah kita jawaban gue jadi aneh-aneh ada bebas yang jawabnya pokoknya jawab apa adanya kita. Ayo Bapak Ibu, hari ini kita berdiskusi santai. Karena indikator di dalam situ. Kami rombongan bersama Pak, lalu setelah itu ada pembagian di sana. Jadi ada menangis satu bagian masing-masing seperti itu. Siapanya? Tim pengembang. Ya, jadi yang pertama untuk tim pengembang kurikulum itu orang sendiri Pak, ketuanya. Lalu untuk tim pengembang sekolah ini ada kurikulum, ada Wakasek Satgas itu Pak Gusti Pak. Jadi ada pengembang kurikulum, pengembang sekolah seperti itu. Kesulitannya apa? Wah, untuk ini Pak, kalau kita bicara kesulitan, jadi pembekalan awal yang mendapat tahun tadi Pak lah, yang kita di Semen, yang jadi Pak Gusti Pak atau tim pengembang sekolah kami. Jadi itu memang yang pertama itu kan dari segi pertama kami formatnya dulu Pak. Kemudian format awal seperti ini sudah ada aturan bakunya, lalu penyesuaian dengan rapat pendidikan kami. Nah itu penyesuaian itu tentunya kami melihat kondisi sekolah kami seperti apa. Nah jadi dengan ibaratnya koordinasi arahan dari Pak Kepala Sekolah juga, jadi pembenahan tadi kami lakukan secara bertahap Pak, dengan kondisi yang seperti yang ada sekarang. Untuk pengasihan gimana? Sudah dikoordinasikan dengan Kasual Iya. Untuk pengasihan, untuk cetak Pak, untuk cetak. Jadi ini sudah Pak, selalu berkoordinasi dengan tata usaha kami dan kawan-kawan di tata usaha juga yang mencetakkan Pak. Iya.
Mungkin kendala kami di sini Pak, ini di pengesahan Pak. Jadi biasanya kalau laporannya pengesahan sampai ke dinas itu KSP aja Pak. Nah kalau untuk RKT ini mungkin apalagi kita ada transisi kemarin di situ Pak. Nah di situ kami mungkin ada belum pengesahan sampai ke dinas gitu Pak, untuk yang RKT dan KJM-nya. Dan target keseluruhan berkasnya masih ada yang belum di sana. Yang sampai ke dinas Pak. Yang belum gimana? Yang belum di RKT Pak, RKT dan KJM itu. Bisa disediakan gitu ya. Ini siapa? Terima kasih Mas. Oke. Berarti ini untuk dokumen yang C itu sudah pas saja dua ya, ada dua dokumen yang belum. Ini yang pengesahan Pak di situ. Oke. Oke, berarti sudah pas saja sudah di bagian satu perencanaan program sekolah. Nah turunnya ke RKS gimana Bu Dina? Bisa diceritakan? Untuk turunnya ke RKS itu juga sesuai dengan rapat pendidikan Pak. Jadi yang misalkan merah atau segera dilaksanakan, kami mengikuti acuan di sana. Koneksi dengan RKT-nya di mana? Bagian mana? Yang bagian pembiayaannya itu Pak, yang kalau misalkan di RKT ada program terus menggunakan pembiayaan BOS, jadi di situ. Oke. Tahun tadi ada yang tidak terpenuhi pembiayaannya, harus ada yang tidak bisa dipenuhi ada nggak? Nggak ada Pak, semua terlaksana. Ada yang terhutang? Oh nggak ada. Sudah Pak. Ya. Alhamdulillah ini nol. Baik, kita masuk ke bagian dua. Beberapa pendidikan sekolah sama dasar pendidikan. Sudah dianalisis dulu apa pendidikannya 2025? Alhamdulillah sudah Pak dianalisis. Gimana hasil analisisnya? Jadi hasil analisis tadi izin banget kalau tuangkan di KSP kami Pak. Oh di KSP langsung. Dari KSP langsung itu jadi dari masukan juga. Jadi di waktu kami mengerjakan akreditasi kan ternyata banyak sekali instrumen akreditasi itu yang harus terus terintegrasi di KSP. Nah, jadi itu melakukan pembenahan di KSP langsung. Ya. Tapi yang 2025 belum masuk ya? Ya, KSP yang ada KSP yang ada ini kan dia awal tahun ya? Iya, yang tahun ini lah. Sudah masuk di 2025 apa pendidikannya? Tahun dulu Pak, yang tahun tadi kemarin Pak. Yang 2024 masuk. Dari 2022 seperti itu. Tahun 2025 sudah melakukan analisis atau belum? Berarti yang sementara ini menunggu yang rapat pendidikan di 2020 yang ini belum ada rapat pendidikan ya? Yang kemarin ada hasil pakai ya? Iya, hasil yang kemarin Pak. Jadi ke RKT-nya pun kenapa kami belum menyusun sampai ini karena masih beberapa data basis datanya dari rapat pendidikan. Karena ada ini ada realisasi. Ini di situ Pak. Ini. Ini mengenai nilainya gimana Pak? Di 3.2 analisis masuk ke situ atau ada komen? Kita cari juga Pak. Kita hadir sama. Dan itu nanti koordinasinya dengan bagian Kasubag TU. Karena di TU itu pengadministrasian, dokumentasian semua memang ada di Kasubag TU. Di seluruh kegiatan sekolah Pak Kasubag itu di bawah penelitian. Oke, jadi untuk setiap kegiatan maka bagian tenaga administrasinya yang menyediakan kelengkapan administrasinya, juga mengumpulkan, mengoleksi, kemudian dia melakukan penyortiran dan penyimpanan seluruh dokumen. Selama ini dokumen KSP sudah disimpan di TU atau di tempat kepala sekolah atau di tempat kami? Bisa juga Pak. Terima kasih. Untuk dokumen administrasi memang kami adakan sebisanya dikumpulkan di ruang TU gitu Pak. Nah sementara untuk KSP kami masih belum, mungkin masih proses di Pak Anu Pak. Oke. Nanti untuk kedepannya mohon sambil dipantau seluruh dokumen sekolah supaya tersimpan dengan rapi di TU. Jadi kalau misalnya ada apapun kegiatan, kalau yang mau mencari pertanggungjawabannya atau dokumentasinya langsung ke TU. Siapa kalau tidak seperti itu akan terpecah-pecah.
surat menyurat arsip, kemudian ada sarana prasarana sama kesiswaan. Selama ini peribatannya gimana dalam kegiatan? Contoh kayak Sarpras misalnya, apakah TU juga terlibat dalam penyusunan RKS? Iya, kita dilibatkan juga dalam hal teknis semacam Sarpras tadi. Juga Sarpras itu berkoordinasi dengan Lokasek yang menangani urusan sarana prasarana. Terima kasih Pak Kasih. Gimana Pak? Mau tidak? Nanti kalau bisa karena kekurangan tadi kami dirahmati. Memang benar sudah dimasukkan ke dalam KSP, cuma tetap harus ada pelaporannya. Bahwa itu sudah dilaksanakan analisis. Kalau tidak, seakan-akan ini belum masuk saja. Selanjutnya tidak. Apa nih? Profil lulusan 8 DPL di intra, kokurikuler dan ekstrakurikuler sudah bersinergi antara tiga ini. Intra itu didukung kokurikuler, didukung juga oleh ekstra, dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah ini untuk memunculkan 8 DPL. Terserah dari ini dulu, dari sesuatu dulu. Karena sesuatu kan mengambil ekstra ya, dengan ekstra. Nah, ekstranya gimana Bu? Jadi di sekolah kami itu ada untuk melaksanakan untuk menggunakan 3 dimensi profil Pancasila itu ada beberapa kegiatan. Dalam profil lulusan itu ada beberapa kegiatan. Ya, dari kegiatan intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan. Jadi ekstrakurikuler dulu ya. Tadi yang disampaikan Bapak sebenarnya masih ada, tapi belum sempat ditampilkan di slide. Itu ada olahraga, ada badminton, sepak bola. Terus untuk ada juga kesenian. Di dalam kesenian itu ada tari, terus ada wacana sih untuk nyanyi juga, tapi belum terlaksana. Jadi yang benar-benar jalan itu tari. Terus untuk hapsi itu pelan-pelan mulai jalan. Oh ya, pramuka sama PML. Ya, itu terhubung ke 8 DPL. Terus untuk ini sudah masuk ke KSP Pak. Pengarusan tadi, pengarusan ini sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan SMA kita, SMA itu dari pemindahan kabupaten ke provinsi itu banyak perjalanan juga kan. Dan semua sekolah itu juga sama juga kalau begitu. Kenapa? Karena catatan barang yang ada di kabupaten itu beda dengan provinsi sendiri. Nah itu jadi permasalahan dengan itu yang terakhir ini sering menjadi kendala barangnya. Nah ini kendala, apalagi tadi kita dari Semas loh, dari Semas menuju ke negeri itu masih di kabupaten, terus dari kabupaten ke provinsi. Nah itu sering yang menjadi dari itu provinsi datanya itu tidak sama dengan yang disampaikan dari kabupaten. Barang-barang itu sering. Terus permasalahan kemarin, tadi memang beberapa kali dahulunya ini jadi agak yang seharusnya menjadi 4 hektar, seharusnya berdasarkan apa namanya akad atau permohonan yang itu menjadi akhirnya terakhir ini kurang daripada 2 hektar. Kurang daripada 2 hektar itu kendalanya ada beberapa. Pertama, secara totalan karena dulu Suprapta ini soal sangat kan TK karena memang TK itu adalah sekolah kita dulu. Waktu masih dulu provinsi memberikan apa namanya sekolah
dulu tuh diserahkan, tapi karena ada beberapa hal aku di dalam kabur dan akhirnya tangannya itu bisa menjadi bagian di bagian SMA 1 kurang dari 2 hektar ditambah itu tanah desa, diminta desa, dan sampai akhirnya tanah kabupaten, yaitu sekolah TK. Kemarin dia siklus apa namanya sejarahnya yang menjadi. Nah itu kan, jadi kemarin beberapa kali untuk dinas berkaitan tentang itu, sampai juga kita kemarin datanya berkaitan tentang sertifikasi tanah. Pada saat itu kan kemarin itu sekolahan yang mulai dari duluan, sekolahan yang mulai dari duluan, karena dinas apa namanya kadang-kadang putri kan kaya karena soal duit kan, jadi sekolahan yang melaksanakan itu dulu akhirnya kita mau untuk tanda tangan apa itu kita pecah 3 kali gitu, pecah 3 kali lahan. Nah itu nih, dan pengawasan insyaallah 2026 belum usahakan untuk bisa pelaksanaan pengawasan asal nanti dibantu oleh tim. Nah kalau gue selamat aset itu bisa 1 miliar, lebih 1 miliar dan butuh yang namanya PT untuk mencatatkan barang-barang semuanya, mau mengumpulkan kembali barang-barang yang sudah ada catatan dalam bentuk. Nah itu kita dalam bentuk rusak berat, ada minta hilang. Nah itu sebenarnya. Nah itu. Oh bisa disisipkan kemarin yang di kaki sungai itu barang itu sebenarnya tidak semua, tapi ternyata bisa apa ya kursi itu ada hilang apa. Tapi yang selalu kita carikan sejumlah itu, tapi sebenarnya yang diusahakan tidak sejumlah itu. Iya. Itu keren, yang dari sana ada sampai sekolah belum dapat sama. Jadi bisa juga kawan-kawan buat sama kesana. Sama ya, konsultasi ya. Kemudian di ruangan itu ada kekuatan. Di ruangan itu ada apa? Ada, nah itu kan tanggung jawab saudara, tentunya untuk pembinaannya dan supervisi juga tersendiri. Itu sudah dilakukan Pak? Sudah Pak. Iya. Absen apa segala macam, kalau sedikit mana dari kamunya sekolah siapa? Mudah aja. Dalam rangka memuaskan lagi kinerja sekolah-sekolah, guru-guru, tentunya kan kita fungsi dari atas. Baik, daftar hadir sudah juga bahas. Dalam apa aja sudah melaksanakan evaluasi. Nah, jadi dari setelah jalan-jalan masuk tadi, kemudian dibuatlah evaluasi ya. Guru ya juga dibuat. Karena dari beberapa guru atau tenaga pendidikan itu mungkin saja ada yang bermasalah kan. Tadi evaluasi. Nah, ini ada kita lanjutnya nanti terakhir. Kemudian ini Pak dari Mandadan, perwakilan dari kepala sekolah itu ada evaluasinya. Nah, dari yang ada ini anggapnya tahun 2005 mungkin belum ya. Anggapnya 2024. Dari macam-macam guru, semua guru itu permasalahan yang nomor 1 Pak. Jadi kalau yang permasalahan dari guru apa? Belajar ya. Pelajaran perkembangan zaman ini Pak, untuk guru itu masih lebih ya Pak. Jadi kan pendidikan kan ada statis tuh ya, kan terus berkembang. Jadi kawan-kawan ini yang pertama itu memotivasi kawan untuk mengikuti perkembangan itu Pak. Jadi harus bisa mencoba perkembangan pendidikan sekarang seperti itu. Contohnya pendekatan pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan, nah itu yang ibaratnya masih bertahap ya. Seperti itu belajar. Ini maksudnya dari visi dari semua guru tadi, kemudian dari Oke, baik. itu permasalahannya masyarakat yang banyak guru misalnya. Mana gitu Pak? Oh iya, saya Pak. Dari permasalahan yang ada itu, tadi yang prioritas mana dulu untuk dilaksanakan pembinaan atau perbaikan ya istilahnya. Nah itu harus ada jelas itu. Jadi
juga dibuatlah sebuah diskusi antara tim kepala sekolah dan tim bahwa kita akan melakukan tindakan kolegial apa misalnya yang kelompok misalnya kalau perlu belajar dulu rata-rata belum memaham tentang mendalam misalnya atau apa rata-rata beberapa orang banyak itu maka perlu apa kita itu. Nah makanya itu saya katakan ditandai lah apa prioritas tindakan kita untuk tindak lanjutnya di tahun akan datang kan begitu. Kalau tahun 2005 misalnya apa kalau sudah belum kita dianalisis ya. Nah kalau sudah harus sudah karena ini nanti kaitannya dengan data pendidikan dengan keadaan ini. Kemudian dibuatlah program untuk 2006 ini apakah EHT atau hanya penjelasan pengarahan aja dari kepala sekolah atau minta bantuan pengawas pembina misalnya boleh. Nah itu. Jadi dari hasil refleksi kemarin sangat perlu di sini dari kelas. Ini tadi dengan guru yang mengambil maksudnya pembenahan itu lebih banyak gimana jadi kelasnya masukan nanti di arkas itu sudah masuknya sudah di input ya di